guys, balik lagi di Pop and Snap. Tahun 2011 lalu merupakan tahun yang spesial bagi dunia perfilman Indonesia. Karena di tahun itu, film The Raid pertama kali dipublikasikan di Festival Film Internasional Toronto dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa di mata kancah dunia perfilman internasional. Film The Raid garapan Gareth Evans ini memang dikemas dengan cerita yang cukup sederhana, namun menyajikan adegan pertarungan yang sangat memukau. Bahkan dikabarkan ada beberapa film laga Hollywood yang terinspirasi dan mengikuti koreografi pertarungan di film The Raid ini. Beberapa aktor yang bermain di film-film The Raid ini pun menjadi terkenal dan bahkan bermain film di luar negeri hingga film Hollywood. Sebut saja Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahmat yang bermain di film John Wick Chapter 3, lalu Joe Taslim yang bermain di film Fast and Furious 6 serta beberapa film internasional lainnya. Dan yang paling mentereng tak lain adalah Iko Uwais yang sudah beberapa kali bermain di film Hollywood. Ya, aktor yang memerankan Rama dalam film The Raid ini terkenal akan gerakan bela diri pencak silat yang dipertunjukkannya dalam film-film dan sanggup menakjubkan para penonton, bahkan membuat Iko Uwais menjadi idola bagi para penggemar film laga di seluruh dunia. Karena itu, di video kali ini Pop and Snap ingin mengulas kisah hidup dan fakta menarik dari Iko Uwais ini. Tapi sebelum kita ulas lebih lanjut, jangan lupa untuk di like, share, dan di subscribe ya guys, agar kalian mendapatkan info-info menarik lainnya. Iko Uwais sejatinya adalah putra asli Betawi. Dilahirkan dengan nama lengkap Uwais Korni pada tanggal 12 Februari 1983 di Jakarta. Iko Uwais dibesarkan dalam lingkungan Betawi yang kental dengan bela diri pencak silat. Oleh karena itu, ketika berusia 10 tahun, Iko pun sudah berlatih bela diri tradisional Indonesia tersebut di perguruan asuhan pamannya yaitu Tiga Berantai. Hasil jeripayanya berlatih pencak silat pun terbayarkan di tahun 2003 ketika dia menjadi juara 3 pada turnamen pencak silat yang diselenggarakan di DKI Jakarta. Tidak sampai di situ, pada tahun 2005 Iko Uwais berhasil menjadi pesilat terbaik dalam penampilan kategori dewasa tunggal pencak silat Cibubur. Selain menggemari dan rutin berlatih pencak silat, sedari kecil Iko Uwais pun jatuh cinta kepada olahraga sepak bola hingga masuk ke sekolah sepak bola Bina Taruna di Rawamangun dan sering mengikuti turnamen sepak bola di kala itu. Keseriusannya berlatih sepak bola membuatnya tergabung di klub Persija Tim Divisi 1 Liga Indonesia. Namun tidak berapa lama Iko Uwais pindah ke sebuah klub Divisi 2 yang telah dibeli oleh suatu perusahaan dan bermain beberapa kali di Liga Divisi 2 Indonesia. Sayangnya, klub yang dibela Iko kala itu terpaksa dibubarkan akibat perusahaan yang membeli klub tersebut mengalami kebangkrutan. Dan hal ini membuat Iko menyudahi karir atlet sepak bolanya dan memutuskan untuk berfokus sebagai atlet pencak silat. Supir, memang sebagai driver perusahaan telekomunikasi selama 2 tahun. Saya kayak misalkan nganterin user-user ke beberapa tempat, keluar kota segala macem, dan ya buat saya fun. Pada tahun 2006, Iko Uwais melamar kerja di suatu perusahaan telekomunikasi sebagai seorang supir dan dia pun diterima bekerja di sana hingga kontraknya berakhir di tahun 2008. Sebagai supir, Iko sering mengantarkan para karyawan, klien, dan petinggi-petinggi perusahaan tersebut hingga keluar kota. Namun yang menariknya, ketika baru bekerja 1 bulan di perusahaan tersebut, Iko Uwais yang waktu itu baru memenangkan kontes penampilan pencak silat nasional terpaksa meminta izin ke sang bos untuk mengambil cuti selama 2 minggu dengan alasan ditugaskan KONI mewakili Indonesia mengenalkan pencak silat dalam acara pertunjukan bela diri di negara Inggris. Dan tak lama setelah itu dengan alasan yang sama Iko kembali meminta izin cuti untuk melakukan tugasnya sebagai atlet Indonesia di negara Rusia dan Azerbaijan. Hal ini tentulah suatu hal yang kontras dan unik melihat seorang supir merangkap atlet pencak silat mendapatkan tugas ke luar negeri dari KONI untuk mewakili Indonesia mengenalkan budaya pencak silat di sana.
Karir perfilmannya yang cemerlang dimulai dari pertemuannya dengan sutradara kelahiran Britania Raya bernama Gareth Evans. Sang sutradara yang dikala itu sedang membuat film dokumentasi pencaksilat mengunjungi tempat latihan Iko Uwais, dan ketika merekam di sana, Gareth Evans tertarik dengan karisma dan kemampuan bela diri dari Iko Uwais. Melihat potensi besar yang dimiliki Iko, Gareth Evans mengajaknya untuk bermain dalam film aksi garapannya yang berjudul Merantau. Iko yang awalnya agak ragu dengan ajakan Gareth Evans akhirnya menyetujui untuk bermain film tersebut, dan nyatanya film Merantau yang dirilis pada tahun 2009 ini terhitung sukses di pasaran perfilman Indonesia. Film yang juga dibintangi oleh Doni Alamsyah dan Yayan Ruhian ini bahkan mendapatkan apresiasi positif dari dunia internasional hingga mendapatkan penghargaan sebagai film terbaik di Festival Action Fest 2010 yang diselenggarakan di North Carolina, Amerika. Semenjak itu, nama Iko Uwais pun mulai dikenal oleh para pencinta film laga. Debut perdana Iko Uwais yang terbilang sempurna di film Merantau membuat sutradara Gareth Evans kembali mengajaknya bermain dalam film The Raid, sekaligus menugaskan Iko Uwais dan Yayan Ruhian menjadi penata koreografer pertarungan di film ini. Dan hasilnya, film The Raid tidak hanya sukses di Indonesia saja, melainkan dapat menembus pasar film Asia, Eropa, bahkan di Amerika. Berbagai sanjungan pujian pun diberikan atas koreografer pertarungan yang brutal sekaligus mempesona dalam film The Raid ini. Dan bisa dikatakan, film yang dirilis secara resmi pada tahun 2012 ini adalah film yang mengangkat pamor film action Indonesia di mata dunia dengan mendapatkan banyak penghargaan bergengsi di berbagai negara. Kesuksesan film The Raid ini pun berlanjut di sequel filmnya, yaitu The Raid 2 Brandal yang dirilis pada tahun 2014 dan juga mendapatkan sanjungan tinggi dari dunia film internasional. Bahkan dalam suatu waktu, aktor kawakan Hollywood yaitu Samuel L. Jackson membuat pernyataan bahwa film The Raid 2 ini adalah salah satu film favoritnya. Untuk Iko Uwais sendiri, keberhasilan dua film The Raid ini menjadikannya sebagai aktor laga kelas dunia dan membuat karirnya pun go internasional. Diketahui Iko Uwais telah bermain di beberapa film Hollywood yang terbilang sukses di pasaran bersama aktor-aktor ternama dan mendapatkan peran penting di tiap filmnya, seperti film Mile 22 bersama aktor Mark Wahlberg, film Stuber bersama aktor Dave Bautista dan Kumail Nanjiani. Bahkan suami dari penyanyi Audy Item ini mendapatkan peran utama di film serial streaming Amerika yaitu Wu Assassin. Tidak sampai di situ saja, saat ini pun Iko dikabarkan tengah syuting untuk pengambilan adegan di beberapa film-film Hollywood lainnya. Segala prestasi yang didapatkan Iko Uwais ini tentulah berkat kemampuan akting dan keahlian bela dirinya. Namun aktor kelahiran Jakarta ini juga dikenal memiliki dedikasi yang tinggi dan selalu totalitas dalam tiap film yang dibintanginya. Hal ini terlihat ketika dirinya melakukan syuting film headshot dalam pengambilan adegan ketika karakter yang diperankan Iko mendapatkan pukulan di wajahnya dan dikemas dengan slow motion. Karena dikemas dengan slow motion, maka untuk mendapatkan pengambilan gambar yang real, Iko mau tidak mau harus benar-benar terkena pukulan oleh lawan mainnya. Namun setelah mendapatkan pukulan dan proses pengambilan gambar telah di-take, Iko merasa tidak puas dengan hasilnya serta meminta untuk take ulang adegan tersebut dan malahan meminta lawan mainnya untuk memukul wajahnya lebih keras lagi. Hasilnya, adegan slow motion tersebut memang terlihat nyata dan film headshot ini pun terhitung sukses dengan mendapatkan beberapa penghargaan baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, itulah kisah dan berbagai fakta menarik dari Iko Uwais ini. Dengan berbekal keuletannya dalam berlatih pencaksilat dan juga totalitas dalam film yang dibintanginya, membuat Iko Uwais menjadi aktor kebanggaan Indonesia yang sukses go internasional. Selain itu, berkat ketenarannya kini, Iko pun sukses mempopulerkan bela diri pencaksilat yang dicintainya ke seluruh dunia. Kira-kira hal menarik apa saja dari aktor Iko Uwais ini bagi kalian? Dan film favorit Iko manakah bagi kalian? Bisa di komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.